Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semakin sehat dan semakin fit ya, terutama di bulan Ramadan ini. Di hari yang baik ini, saya Dr. Reisa Broto Asmoro akan berdialog, ini spesial, dengan Letnan Kolonel Laut Konsultan Dr. Gigi Muhammad Arifin SPOT atau ortodontis. Betul ya? Dr. Arifin? Betul Mbak. Betul ya? Ortodontis. Beliau ini adalah humas dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Tapi beliau juga ternyata masih menjabat sebagai komandan lapangan. Betul ya? Ya. Bapak Ibu saudara-saudari pastinya juga sudah mulai akrab ya dan terbiasa mendengar RSDC Wisma Atlet Kemayoran, di mana fasilitas perawatan pasien COVID-19 ini mulai dioperasikan sejak 23 Maret 2020 yang lalu. Artinya, sudah 1 tahun lebih nih RSDC merawat pasien COVID-19. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dengan Letnan Arifin, saya mau menyampaikan dulu beberapa fakta ini tentang RSDC Wisma Atlet. Yang pertama, RSDC ini dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Majen TNI, Dr. Tugas Ratmono SPPS, Mars MH yang memiliki daya tampung lebih dari 10.000 pasien COVID-19. Ini menjadikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini termasuk salah satu fasilitas perawatan pasien COVID-19 yang terbesar di dunia. Betul ya? Betul ya? Ya, Ini betul. terbesar ya? Ya, terbesar di seluruh dunia. Kalau India itu mengklaim terbesar, tapi dia hanya bed di tata gitu. Itu Sedangkan 10.000. Ya, sekarang kita kamar per kamar. Wah, luar biasa. Yang kedua, sebelum berfungsi sebagai RSDC ya pada tahun 2018 tepatnya, Wisma Atlet ini sebenarnya dibangun pada tahun 2016 dan berfungsi sebagai tempat penginapan peserta Asian Games 2018 dari berbagai negara di Asia. Nah, Indonesia saat itu dinyatakan sukses nih menggelar pesta olahraga Asia terbesar pada saat itu. Wisma Atlet Kemayoran ini dibangun di atas lahan 10 hektar yang terdiri dari 10 tower dengan luas bangunannya 468.700 meter. Fakta yang ketiga, sejauh ini baru ada 7 tower yang digunakan untuk perawatan pasien COVID-19. Nah, dari 7 tower, tower 4, 5, 6, dan 7 ini digunakan untuk perawatan pasien COVID-19. Sedangkan tower 1, 2, dan 3 diperuntukkan bagi manajemen, administrasi, dan penginapan para petugas. Wah, masif sekali ya penanganan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet ini. Dan tentunya RSDC telah menjadi bagian penting nih dari upaya Indonesia untuk menekan laju penularan COVID-19. Ini kita langsung aja berbincang-bincang dengan Letkol Arifin dengan pastinya pertanyaan pertama saya nih, Pak Letkol. Ya, Bagaimana nih kasus pasien yang ada di rumah sakit sendiri? Apakah ini menurun atau justru malah bertambah nih belakangan ini di Wisma Atlet? Jadi semenjak Januari, ya mungkin habis libur Natal tahun baru, itu sempat 2 minggu setelahnya memang kita di angka yang sangat tinggi sekali, bahkan tower 4, 5, 6, 7 penuh, kemudian dioperkan sampai ke tower 8 dan 9 di Wisma Atlet Pademangan. Jadi itu angka yang tertinggi untuk tahun 2021 ini. Kemudian Februari sampai Maret ini juga menurun, namun 2 hari kemarin sebenarnya sudah lebih turun lagi sekitar 1.300. Kemudian hari ini ada sedikit merangkak naik ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut ya. Artinya hari ini naik sekitar ya 1,5%. Dari semalam memang banyak yang mengirim pasien baru yang datang ke UGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ya. Mungkin efek dari 2 minggu yang kemarin sempat libur, yang hari Jumat kalau nggak salah itu, efek dari itu juga bisa, karena memang mobilisasi orang itu juga akan mempengaruhi dampak dari orang yang positif menularkan orang lain. Nah itu dia, apalagi kan masa inkubasi dari COVID-19 ini kita tahu 2-14 hari ya. Jadi harus menelaah lagi apa yang terjadi 14 hari belakangan begitu ya. Baik, kalau Arifin, sebenarnya kunci sukses dari mengurangi pasien di RSDC sendiri itu lebih baik yang mana? Pencegahan yang berarti pasien itu tidak datang atau perawatan yang efektif? Ya, preventif is better tentunya ya. Jadi sebelum masuk ke perawatan kita lebih bagus tidak positif. Daripada orang yang positif banyak dirawat di tempat kita tentunya memakan energi, dana juga, waktu ya.
itu juga menjadikan penanganannya lebih lama. Jadi yang jelas yang preventif tentunya yang harus diutamakan di sini. 3M itu harus dilakukan dengan baik dan benar dan jangan bosan, itu saja. Harus tetap semangat harus tetap protokol semangat. kesehatannya. Iya. Baik, Pak, ini mungkin sampai saat ini juga masih banyak yang bertanya nih. Jadi masyarakat di luar sana tuh sebenarnya penasaran gimana sih kalau seseorang itu bisa sampai dirawat di RSDC di Wisma Atlet. Jadi sebenarnya SOP kita sudah jelas dan sudah kita sosialisasikan juga ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jabodetabek. Apabila seseorang terkonfirmasi positif, baik dia sendiri mengecek di suatu daerah, seumpama Kecamatan Menteng, seumpama, boleh dia melapor ke Puskesmas Menteng. Akhirnya nanti dari Puskesmas Menteng akan melakukan cek awal atau TTV awal. Dan itu nanti data yang akan diberikan ke kita. Kemudian dari Puskesmas itu akan ke SPGDT kita atau call center kita. Kita asisi dari bagian call center. Terus kemudian mereka akan dikirim dari Puskesmas tersebut. Bahkan di saat mungkin urgent, kita juga bisa bypass. Artinya kalau memang Puskesmas mungkin menumpuk, dia bisa juga langsung ke UGD kita. Bisa juga dari Vaskes yang lain. Dari rumah sakit boleh, dari balai kesehatan, balai pengobatan di kantor-kantor kementerian lembaga, silahkan. Cukup dengan surat rujukan saja dari balai pengobatan, balai kesehatan. Tentunya sesuai dengan kriteria. Pasien yang diterima di tempat kita adalah untuk saat ini memang tanpa gejala kita terima, kemudian gejala ringan kita terima, gejala sedang juga kita terima, bahkan dalam keadaan emergensi, gejala berat juga akan kita terima karena kita juga menyediakan ruang ICU yang tentunya cukup untuk menanggulangi pasien yang dengan gejala berat. Walaupun di tempat kita juga ada yang beberapa pasien di ICU dengan gejala berat itu akan dirujuk juga, kita refer ke rumah sakit penyangga yang ada di Jakarta, Persahabatan atau Pertamina Jaya, kita sudah kerjasama. Jadi tidak semua berakhir di tempat kita, namun kita tetap juga merujuk ke tempat yang lain apabila kita sudah tidak bisa menanganinya. Menangani gitu ya. Berarti kalau pasiennya lagi banyak banget, tentu juga yang ringan juga waktu itu pernah kejadian ya Pak? Ya. Yang ringan terpaksa harus di rumah dulu ya, mandiri ya. Kita sangat dinamis sekali ya di lapangan tentunya. Bahkan tower 4 dan tower 5 itu dulu pernah hanya untuk orang yang tanpa gejala. Kemudian pernah dipakai untuk gejala ringan. Kemudian untuk saat ini tanpa gejala diterima lagi. Jadi lihat situasi dan kondisi bagaimana keadaan di lapangan. Nah, trennya orang tanpa gejala sangat tinggi, ya kita terima orang tanpa gejala. Karena waktu itu kan rumah sakit umum atau rumah sakit yang lain kan tidak menerima yang tanpa gejala. Sehingga semua dipulangkan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Baik. Nah, kalau misalnya seseorang itu sudah sampai dilakukan perawatan di sana gitu, kemudian mereka tentu punya aktivitas harian. Saya dengar ada jadwal khusus yang sudah dirancang nih. Apa saja sebenarnya? Pelayanan kita di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini memang kita buat se-happy mungkin untuk pasien. Itu karena salah satu memang orang yang terkonfirmasi positif itu memang mereka depresi, apalagi awal-awal tahun Maret dulu ya, dibuka itu Maret, April, Mei, Juni itu masih banyak orang yang terkonfirmasi positif itu datang dengan wajah yang sedih lah, sudah aib divonis lah, gitu ya sudah divonis positif itu aib, sehingga sampai sekarang konsep kita juga hiburan yang banyak. Setiap pagi jadwalnya aerobik ada. Aerobik itu instrukturnya mereka sendiri. Jadi dari awal kita cari namanya orang ribuan, masa 4.000 nggak ada yang bisa jadi guru senam. Ternyata banyak ada. Maju semua. Itu rutin ya setiap hari pagi jam 8 sampai jam 10, kemudian sore jam 4 sore sampai jam 5. Itu mereka 2 kali sehari untuk aerobik, dan habis aerobik biasanya mereka bernyanyi, terus kemudian ya ada hiburan lah, karena ratusan orang juga dengan protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Dan sampai saat ini mereka dibebaskan juga untuk kegiatan yang lain, keagamaan juga ada, psikologi juga ada di tempat kita. Jadi so far happy sampai saat ini. Hampir semua yang testimoni keluar dari Rumah Sakit Darurat itu, bahkan ada IG alumni kita. Jadi ada penyambung silaturahmi lah. Iya. Wah, jadinya banyak banget ya ini ya pengalaman yang tak terlupakan, selain ya karena sakitnya, tapi juga
nilai-nilai positifnya, Iya, betul. keguyupannya juga Iya, betul. didapatkan di sana Iya. ya. Berarti pengalamannya nih saya yakin banyak banget yang tak terlupakan nih sebenarnya. Iya. Apa aja nih yang boleh ceritakan kepada kita nih? Banyak sekali Mbak, memang ya. Mulai mungkin dulu kan awal-awal ini Mbak, ada aturan 2 kali negatif baru boleh pulang. Iya betul. Jadi seorang udah swab nih sekali negatif nih, udah negatif. Kemudian 5 hari kemudian swab kedua ternyata positif. Nah, habis itu nggak boleh pulang. Oke, dijadwalkan lagi swab kan. Sampai ada yang 10-12 kali dicolok hidung ya kan gitu. Itu mereka sudah bosan sekali. Bahkan ada yang mengancam WA ke kami kalau besok tidak negatif, saya mau loncat dari jendela dok. Gitu. Jadi banyak sekali yang stres lah. Waktu itu juga belum banyak Mbak, baru tower 7 yang dioperasionalkan. Sehingga mereka nggak bisa keluar area dari tower 7, senam-senam hanya di lantai 12 ada jogging track, lantai 16 sama rooftop. Tapi kalau misalnya ada yang sudah pernah terinfeksi kemudian terinfeksi lagi, apa ada pengalaman sejauh ini Pak? Ada Mbak, jadi banyak juga itu yang. Jadi saya udah hafal orangnya, udah ada 3 kali masuk itu ya. Oh ya? 3 kali 4 kali masuk orangnya ada itu, orangnya pernah karena WA dulu pernah pertama masuk ke kami kebetulan kenal gitu kan. Iya. Terus yang kedua udah positif lagi, udah negatif, kemudian berapa bulan kemudian positif masuk lagi, tapi lama-lama yang terakhir CT-nya juga sudah tinggi juga, terus kemudian nggak ada gejala apa, ya tidak perlu dirawat, terus kemudian isolasi mandiri saja di rumah karena itu sudah tidak menular. Nah itu baru mereka. Ada juga yang sampai 3 kali, 4 kali, banyak juga yang reinfeksi ya. Iya. Bahkan saya sering juga edukasi ke pasien semua. Kan sering kita waktu acara aerobik, saya selalu kadang-kadang ngasih door prize. Itu kan selalu saya sampaikan edukasi dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan COVID saya sampaikan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Macam-macam itu. Jadi tetap dapat edukasinya juga. Ya, edukasinya dapat, hiburannya dapat. Baik, sekarang tentunya semua juga penasaran, pengen lihat nih sebenarnya kondisi para relawannya nih seperti apa. Karena Iya. banyak sekali relawan. Ada berapa Pak relawan sampai saat Kita ini? ada 2.850-an. Wow, Iya. baik. Kalau begitu kita lihat sama-sama video singkat yang berikut ini. Baik Pak, tadi
lebih dari berapa 2.800 sekarang ya relawan yang di sana bekerja ya. Bagaimana kondisinya mereka sekarang sudah 1 tahun lebih tiap hari menghadapi pandemi ini seperti ya, apa? tentunya sangat manusiawi sekali. Ada yang memang sudah 1 tahun, kemudian ada juga yang sistem rolling 2 bulan sekali diganti orang, ada juga tergantung dari bagian masing-masing. Ada relawan dari Porter itu FHCI 2 bulan sekali rolling, mereka ganti orang baru, refresh. Tapi ada juga yang bagian tertentu yang harus memang tidak diganti-ganti. Tentunya yang pasti ada kejenuhan, ada namanya manusiawi sekali karena berjibaku tiap hari dengan APD, dengan pasien, itu aja kan, naik tower, turun tower, ya seperti itu kegiatan mereka rutinitas. Namun kita selalu berinovasi, jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita aerobik juga ada, kemudian lari bersama, ada juga makan, kita di taman itu juga ada acara makan bersama, tapi tetap prokes kita lakukan, ada hiburan-hiburan, kemudian ada lomba-lomba. Jadi mengikuti 17 Agustus kita adakan lomba-lomba juga, lomba balap karung, lomba voli antar divisi, seru juga. Itu pasien juga ikut juga, ada lombanya juga. Kegiatan keagamaan juga Isra Mi'raj ada juga. Jadi kita imbangkan antara mereka jasmani dan rohani. Ya, alhamdulillah sampai saat ini nakes kita, relawan kita dari mulai Maret 2020 ya, tanggal 23 sampai sekarang belum ada yang meninggal karena COVID. Nah, saya dengar nih katanya ada sempat melakukan wisata, ini Dharma wisata dia, sebagai hiburan tadi ya, karena melepas penat itu sendiri. Iya, betul. Iya, jadi kemarin sebelum puasa Mbak, jadi memang perintah dari Kasatgas, Pak Doni Monardo pernah menyampaikan ke kami juga kalau di saat kasusnya turun, silakan Pak Kobra untuk anak-anak di-refreshingkan. Wah ya udah, ada perintah seperti itu, saya langsung tuning mana yang paling dekat di Kemayoran, yang areanya luas, protokol kesehatan bisa terjaga. Ya salah satunya memang Dufan. Ya, terima kasih sekali kepada pihak Dufan yang memfasilitasi 1.500 tidak kurang dari relawan dan nakes yang ada di Wisma Atlet. Tentunya ini bertahap. Jadi seminggu sehari waktu itu 250, ada sampai yang 300. Tapi di sana kan kami pastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena saya juga memantau langsung di lapangan. Areanya juga tempat kuda apa itu yang putar-putar itu juga diselang-seling, jadi jaga jarak. Yang kora-kora juga saya lihat jaga jarak, jadi semua sudah diatur sama manajemen Dufan, sudah bagus sekali. Dan itu membuat teman-teman itu refresh. Jadi mulai pagi jam 10 sampai maghrib lah, udah lumayan itu. Tapi memang jadi relawan ini satu tantangan terbesar ya, apalagi di bulan Ramadan ini, dimana pakai APD berlapis-lapis, ya nggak bisa makan minum tapi tetap harus bekerja, gitu kan. Terus apalagi nanti Pak, mereka pasti nggak boleh pulang kampung kan? Tidak bisa kan? Harus standby. Ya, tidak bisa untuk yang Lebaran kali ini ya Mbak. Ya, jadi mungkin memang tantangan tersendiri. Dan saya memang sudah selalu briefing ke mereka, orang-orang yang datang baru masuk, tentunya kita membawai banyak sipil ya, relawan-relawan kan mayoritas sipil. Jadi kita sampaikan bahwa di sini memang kendalinya di militer, saya sampaikan komandan-komandan bagiannya saya tunjuk memang militer, sehingga untuk mengendalikan kalian biar mudah. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di sini kalian ini relawan, artinya memang rela dengan ikhlas untuk kemanusiaan. Kalau dari sekarang ragu-ragu, lebih bagus pulang. Itu pas waktu baru datang. Jadi saya selalu sampaikan, ragu-ragu kembali, kayak di Akademi Militer. Dan saya salut, appreciate sekali buat relawan Wisma Atlet yang benar-benar tangguh, terbukti ini sudah 1 tahun lebih. Alhamdulillah, ya, tidak ada yang aneh-aneh lah, tidak ada yang stres, depresi sampai melakukan hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah mereka cukup bekerja dan refreshnya imbang. Amin, semoga semuanya tetap dilindungi, tetap sehat, tetap semangat semua relawannya di sana. Termasuk Pak Arifin sendiri. Iya, terima kasih. Pak, ini sudah 1 tahun. Sebagai refleksi 1 tahun RSDC Wisma Atlet ini, apa aja Pak yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua? Iya. Jadi tentunya kita tahu persis perjalanannya mulai Maret 1700 dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kapan kasus itu naik, kapan kasus itu turun, nah itu sudah ada grafiknya dan sudah kita ketahui penyebab-penyebabnya. Kemungkinan besar kan ya memang
adanya libur panjang, kemudian adanya ya tentunya yang bersifat mobilisasi orang secara besar-besaran ke suatu daerah tertentu, ya mungkin seperti mudik. Jadi kita sudah tahu 2 minggu setelah libur panjang seperti waktu bulan September kita ketahui naik, kan gitu. Bahkan OTG-nya waktu itu dalam waktu hari, hitungan hari itu tower itu penuh, kan? 3 hari tower itu penuh, hampir 2.000. Tower 5 waktu itu, tower 4 juga sama. Kemudian itu setelah libur panjang September gitu, tanggal 27 peaknya, puncaknya. Kemudian menurun, kemudian sampai ada lagi libur Natal tahun baru yang paling signifikan. Langsung naiknya menanjaknya luar biasa. Itu sudah berubah trennya dari September itu orang tanpa gejala mayoritas. Yang Januari adalah orang dengan gejala. Itu yang harus diwaspadai waktu itu, karena orang dengan gejala itu pasti akan mengarah ke penyakit yang lebih lanjut biasanya, kan itu. Jadi waktu itu kita tidak terima orang tanpa gejala karena mayoritas yang datang dari puskesmas yang merujuk adalah orang dengan bergejala, maupun sedang menjadi berat itu banyak di tempat kita. Jadi HCU kita juga sempat penuh, ICU kita juga penuh, bahkan angka mortality-nya meninggal itu 1 hari bisa 4 sampai 5 orang. Januari ya, tanggal 18 ke atas lah. Jadi itu sangat tinggi angka kematiannya di Wisma Atlet itu pada waktu bulan Januari itu. Jadi sampai tim pemulasaran jenazah itu sampai sibuk sekali, sampai pagi nggak tidur juga itu untuk melaksanakan pemulasaran protokol COVID ya. Tentunya sampai infonya juga antri untuk ke Tegal Alur pemakamannya waktu itu juga sampai antri. Nah tentunya itu menjadi pelajaran kita bahwa jangan sampai di tahun 2021 ini terulang kembali. Jadi itu sebagai bahan evaluasi dan refleksi tentunya 1 tahun kebelakang kemarin, bagaimana untuk menentukan langkah ke depan ini. Jadi jangan sampai menentukan langkah yang salah yang akan mengakibatkan kerugian kita juga. Karena kita tahu bahwa kalau angka positif naik banyak, yang masuk ke Wisma Atlet banyak, kemudian gejala ringan sedang makin banyak, yang desaturasi oksigen juga makin banyak, yang masuk HCU makin banyak, yang masuk ICU makin banyak, yang meninggal makin banyak. Itu biasanya seperti itu yang kejadian kemarin. Mungkin itu sebagai bahan evaluasi itu, Mbak. Jadi mobilitas itu juga sangat mempengaruhi ya, Pak Arifin ya. Tentunya sangat mempengaruhi. Baik, tentunya kontribusi RSDC ini dan dedikasi para tim di dalamnya yang sangat luar biasa. Kalau masyarakat ingin berterima kasih kepada siapa saja sih Pak sebenarnya di belakang layar? Jadi tentunya dari rekan-rekan kita yang ada di lapangan sebagai frontliner, yaitu perawat, baik ada porter juga, baik di situ ada cleaning service, ISS ada di situ, Moritz Hospitality juga ada di situ, semua masuk ke red zone pada cleaning service yang jasanya juga besar tentunya di rumah sakit darurat ini. Selain tenaga kesehatan, relawan ya, semua yang terlibat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, tentunya ini adalah satu kesatuan tim yang sangat solid dan sampai sekarang alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Majen TNI Dr. Tugas Ratmono kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya sebagai di lapangan, saya bisa menghandle teman-teman rekan-rekan di lapangan. Nah, ini sinergitas sipil militer yang sangat bagus sekali di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Bahkan mungkin ini sebagai contoh di dunia bahwa penanganan di Indonesia ini jauh lebih bagus. Jadi tidak serta-merta bisa orang mengecap negara maju bisa lebih bagus. Kita bisa buktikan, bahkan saya mendengar sendiri dari teman-teman yang pulang dari negara maju, pulang ke sini, terheran-heran melihat penanganan kita segini bagusnya di Wisma Atlet. Ini saya bukan saya ngomong, tapi mereka ya, negara maju ini. Bahkan mereka kadang-kadang di negara maju 2 hari saja OTG itu suruh pulang, nggak dikasih apa-apa. Di tempat kita kan masih 10 hari dirawat, dikasih vitamin. Terakhir Pak Arifin, pesan apa nih dari Pak Arifin yang ingin ditekankan kepada seluruh masyarakat nih dalam menghadapi pandemi? Ya, jadi ini karena tim kita sudah artinya sudah all out ya, bahkan jargon kita
di Wisma Atlet ini adalah jargonnya tim Cobra ini adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Waduh. Nah, ini juga menjadi jargon dari pasien juga ternyata. Pasien yang senam-senam itu sudah tahu jargon kita apa, pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi kalau mereka belum negatif nggak pulang. Oh Iya kan? Masih tetap dirawat di Wisma Atlet. Betul. Itulah yang menjadi penyemangat. Iya, penyemangat mereka. Jadi pesan saya memang ini sekarang kita masih era pandemi. Jangan lengah ya. Ya tentunya kita harus bersinergi, bekerja sama tentunya. Saya tanpa teman-teman tenaga-tenaga Satgas, Nakes tanpa kerjasama yang bagus dari pasien juga tidak bisa sendiri kan gitu. Sama juga pasien yang kita rawat tanpa kerjasama yang bagus dengan Nakes dan tim Satgas juga tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian masyarakat luas tentunya bisa melihat setahun refleksi kita, kapan kasus itu naik, kapan kasus itu turun, ya mohon dilihat sendiri. Jadi sudah tahu fakta, ini bukan mengada-ada. Jadi data ini real, nyata adanya di lapangan, kapan naik, kapan turun. Nah, sehingga harapan kita ini adalah awal yang bagus di tahun 2021 ini. Jadi kalau memang nanti aturan pemerintah tidak boleh mudik ya harus dipatuhi. Kemudian prokes tetap dilaksanakan, dilakukan, jangan bosan-bosan memakai masker, tentunya cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi marilah kita optimis ya. Dan saya yakin Indonesia mampu dan bisa untuk menuntaskan wabah pandemi ini. Harapan kita akhir tahun ini landi-landi terus sampai selesai. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini Indonesia berhasil lepas dari pandemi. Amin. Nah, itu harapan kita dari masyarakat. Sekali lagi saya mengharapkan kerjasama yang bagus. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Ya biasanya kan kadang itu Satgas ini. Ya, sekarang ya sudahlah semua kita sama-sama bekerja untuk negara dan bangsa, untuk kesehatan kita semua, untuk ekonomi kita juga, dan tidak terulang seperti yang India yang sekarang sudah tidak terkendali kan angka positifnya. Jangan sampai di Indonesia menjadi seperti yang di India. Itu harapan kami dari Satgas, dan Indonesia pasti bisa. Amin. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Amin. Terima kasih banyak Pak Letkol. Sama. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara, kita banyak sekali belajar ya dari RSDC Wisma Atlet yang jadi salah satu barometer keberhasilan kita sebenarnya untuk mengendalikan COVID-19. Di bulan Ramadan yang baik ini, mari kita doakan agar semua individu yang terlibat, yang sudah bekerja keras di RSDC Wisma Atlet, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkati kesehatan dan kekuatan untuk terus berbagi dan peduli kepada pasien COVID-19. Dan tidak lupa kita doakan agar pasien yang sedang dirawat di RSDC Wisma Atlet agar cepat sembuh dan dapat kembali ke keluarga mereka masing-masing, serta dapat beraktivitas kembali dengan sehat. Terima kasih banyak Bapak Letkol Arifin atas waktu dan kesempatannya. Tolong sampaikan salam hormat saya dan salut saya kepada para pimpinan dan juga para relawan semuanya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Insya Allah. Amin. Demikian dialog kita pada hari ini. Ingat, tetap disiplin protokol kesehatan 3M-nya, dukung penuh upaya pemerintah 3T, dan sukseskan vaksinasi COVID-19. Lindungi diri, lindungi negeri. Salam sehat dari saya.